Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Pada pertemuan kita kali ini tentang masail fiqhiyah, kita akan membicarakan isu-isu sosial. Kalau pada pertemuan kemarin tentang DNA dan penetapan nasab, pada kali ini yang juga termasuk diskusi cukup hangat dan kontroversial pada fikih kontemporer adalah isu tentang khitan perempuan atau dikenal juga sunat perempuan, dan dalam buku fikih juga dikenal dengan istilah khifad. Jadi ada istilah sunat dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab tidak dikenal istilah sunat, yang dikenal istilah khitan, perempuan atau khifad. Jadi ada istilah khitan, ada istilah khifad juga. Beberapa ulama tidak setuju dengan istilah khitan, karena khitan itu memotong, kalau khifad itu mengambil sedikit sekali. Jadi nanti kita akan jelaskan, tapi intinya ada istilah, kalau di fikih ya, ada istilah khitan, ada istilah khifad. Bahasa Arabnya begini, khifad. Kalau ini khitan. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia kita mengenal istilah sunat. Kalau sekarang dalam kebijakan atau penjelasan kesehatan dikenal dengan istilah P2GP. Ini singkatan dari bahasa Inggris FGM, Female Genital Mutilation, atau P2 itu pemotongan pelukaan genital perempuan. Jadi pemotongan pelukaan genital itu ya kelamin perempuan. Nah, isu ini adalah cukup kontroversi karena berbeda pola mendiskusikannya antara fikih klasik dan fikih kontemporer. Dalam fikih klasik, isu khitan atau sunat perempuan itu satu bab, satu isu dengan khitan laki-laki. Dalam khitan laki-laki tentu saja ulama ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Hal yang sama dalam khitan perempuan, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Tapi ada yang mengatakan lebih rendah dari sunnah, yaitu makromah. Ini tulisan besar, makromah. Jadi ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan makromah. Kalau merujuk pada fikih Wahbah Zuhaili misalnya, yang mengatakan wajib itu adalah Syafi'iyah. Jadi ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Yang mengatakan sunnah itu siapa ya? Bentar. Wa huwa sunnatun lirrajuli belum ketemu, tetapi paling tidak ada yang mengatakannya di bawah sunnah disebut sebagai makromah. Makromah itu secara bahasa ya artinya mulia atau baik, tapi dia bukan sunnah. Ada istilah tersendiri nih kelihatannya untuk isu khitan ya, untuk isu khitan perempuan. Jadi
Oke, yang mengatakan sunnah itu adalah Hanafiyah dan Malikiyah. Sunnah Hanafiyah Malikiyah, wajib Syafi'iyah, makromah Hambali, mazhab Hambali. Jadi dan ini untuk isu khitan perempuan ya. Jadi ini khitan khusus untuk perempuan. Kalau laki-laki ya wajib dan sunnah, makromah tidak ada. Kalau nggak wajib adalah sunnah. Yang sunnah menurut mazhab Hanafi dan Maliki, laki-laki juga sunnah. Nah itu kira-kira. Sementara dalam pendapat fikih kontemporer, lalu kemudian yang makromah ini ada yang mengarah menjadi haram. Nah ini di fikih kontemporer itu khitan perempuan haram atau minimal mamnu'. Mamnu' itu bisa dilarang dan pelakunya bisa dipidana. Nah karena itu disebut sebagai fikih kontemporer atau masail fikih, karena isu lama didiskusikan kembali dengan pendekatan yang berbeda. Jadi dan karena itu masuk dalam pembahasan masail fikih. Dan di Indonesia sudah ada fatwa dari MUI pada tahun 2008 yang merangkum secara moderat di antara dua pendapat ini, bahwa bahwa nikah perempuan itu dia hanya bisa dilakukan dengan cara yang tidak boleh melukai, tidak boleh membuat mudorot kepada perempuan. Jadi titik tekannya itu adalah boleh tapi tidak boleh membuat. Boleh selama boleh selama tidak melakukan pemotongan dan pelukaan yang mudarat kepada perempuan. Nah, karena itu tentu saja ada istilah yang sensitif untuk mengatakan pihak kesehatan tidak boleh melarang karena ini bagian dari syariat atau syiar. Tetapi juga yang melakukannya harus hati-hati dan harus tidak sampai melukai dan memotong yang membuat perempuan akan mengalami persoalan. Nah, itu satu sisi fatwa MUI. Tapi ada fatwa lain terutama di dunia dari Al-Azhar yang mengatakan sepenuhnya haram, tidak boleh. Karena itu pemerintah boleh melarang. Kenapa tidak boleh? Karena prakteknya sulit untuk bisa melakukan khitan perempuan tanpa melukai dan memotong itu. Jadi intinya dikembalikan kepada kesehatan, lalu kemudian dibicarakan di sana ternyata khitan perempuan itu berbeda dengan khitan laki-laki. Yang terpotong adalah bukan kulit. Jadi kalau laki-laki itu kalau ini penis, yang dipotong itu sesuatu yang tidak ada kaitannya sama penis, dia kulit. Nah, sementara perempuan itu pada klitoris yang dia tidak memiliki kulit, sehingga yang dipotong itu pasti bagian utama dari klitoris tersebut. Jadi karena itu dianggap tidak boleh. Menurut beberapa ulama kontemporer, diantaranya yang paling keras, paling lantang adalah Syekh Yusuf Al-Qaradawi, bukan anggota fatwa Azhar, tetapi merupakan ulama besar dunia yang sangat terkenal dan kredibel dalam isu-isu fikih kontemporer. Tapi lembaga fatwa besar Azhar juga sampai saat ini konsisten untuk mengatakan bahwa khitan perempuan itu adalah haram atau dilarang dan pemerintah boleh menindak pelakunya sebagai tindak kriminal atau kejahatan. Nah, ini berbeda dengan fatwa MUI. Nah, karena itu ini merupakan bagian diskusi dari fikih kontemporer. Sekarang mari kita lihat bagaimana diskusi ini dalam fikih ya terkait dengan khifat
atau khitan perempuan, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah sunat. Dan diantara para aktivis kesehatan dan aktivis isu-isu perempuan menggunakan istilah P2GP dari bahasa Inggris FGM, Female Genital Mutilation, pelukaan dan pemotongan genital perempuan. Sekarang mari kita masuk pada isu fikihnya ya. Jadi saya ingin membagi fikih ini menjadi dua kira-kira ya. Pertama, fikih klasik yang diwakili oleh mazhab-mazhab fikih besar itu. Yang kedua adalah fikih kontemporer. Oke. Untuk fikih klasik seperti yang saya bilang tadi, itu ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan makromah. Dan semua diskusi ini sebagian besar itu dasarnya adalah teks. Dasarnya adalah teks, terutama hadis. Ini dasar utamanya. Jadi di sana disebutkan ada hadis yang sangat terkenal di kalangan ulama fikih, al-khitanu sunnatun fir rijali makromatun fin nisa misalnya. Atau hadis Ummu Atiyah, ashimmi wala tunhiki. Jadi ambil sedikit dan jangan potong habis ketika mau mengkhitan perempuan. Jadi dari hadis inilah kemudian ulama berbeda pendapat. Apakah khitan itu sunnah atau wajib baik di laki-laki maupun perempuan. Ada ulama seperti Syafi'iyah mengatakan wajib, berarti tidak mengikuti hadis ini. Ada karena ngikutin yang lain sebagai hadis fitrah dan lain sebagainya. Nah, sementara Hanafiyah, Malikiyah mengikuti hadis ini yang karena itu khitan bagi laki-laki juga sunnah, hukumnya tidak wajib. Nah, sementara Hambali konsisten dengan hadis ini, laki-laki itu sunnah, tapi perempuan makromah, tidak sunnah, jadi di bawah sunnah. Jadi semua diskusinya terkait dengan teks hadis-hadis itu. Nah, beda dengan fikih kontemporer. Lalu kemudian pertanyaannya adalah apakah khitan ini merupakan bagian dari ibadah yang harus merujuk kepada teks, atau itu merupakan muamalah yang harus merujuk kepada medis atau kepada kemaslahatan atau kepada amal-amal manusia gitu loh, bukan kepada teks itu sendiri. Nah, itu perdebat bedanya. Jadi kalau fikih kontemporer kemudian rujukannya lebih banyak melihat kepada isu-isu medis atau isu-isu kesehatan. Nah, kalau dalam fikih isu medis tidak muncul. Dalam fikih klasik maksud saya, yang ada isu hadisnya apa, sahih atau tidak, lalu Qur'annya ayatnya apa, dan seterusnya. Dan tentu saja di fikih klasik ada pembahasan tentang doror, sebagaimana kita biasa diskusi tentang kaidah-kaidah fikih ya. Jadi sesuatu yang membahayakan haram. Tetapi tidak secara langsung kaidah itu digunakan dalam isu khitan perempuan. Jadi walaupun memang ada kaidah tentang doror, tidak boleh membahayakan, tidak boleh melukai, tetapi isu ini tidak dibawa dalam atau belum dibawa dalam fikih klasik. Nah, fikih klasik lebih banyak mendiskusikan kepada Qur'annya ada atau tidak, hadisnya ada atau tidak, dan apa status hadisnya dan bagaimana maknanya. Itu yang didiskusikan dalam fikih klasik. Nah, ketika dianggap sesuai dengan hadis, dengan teks, lalu keluarlah hukum wajib, sunnah, dan makromah. Nah, sementara dalam fikih kontemporer tentu saja
Diskusinya diawali dari fikih klasik untuk melihat kembali ayat Qur'annya. Nah, menurut ulama-ulama fikih kontemporer, terutama Yusuf Al-Qaradawi dalam fatwanya dan termasuk juga fatwa Al-Azhar mengatakan bahwa dalam ayat Al-Quran tidak ada pembahasan tentang khitan perempuan. Nggak ada, secara eksplisit maupun implisit. Nah, sementara hadis-hadis terkait dengan khitan perempuan yang dibicarakan oleh fikih klasik, semua ulama hadis bilang itu dhaif atau lemah. Dan itu ditulis sendiri termasuk di buku Wahbah Zuhaili yang berbicara tentang khitan perempuan, bahwa hadis-hadisnya semuanya dhaifun munqati'un, ittirabun, mudallas dan lain sebagainya. Jadi lemah, terputus, tidak jelas dan lain sebagainya. Nah, itu di diskusi kontemporer ada, didiskusikan terlebih dahulu tentang ayatnya ternyata tidak ada, lalu hadisnya ternyata ada tetapi dianggap lemah oleh ulama hadis. Karena itu yang tersisa menurut ulama kontemporer adalah pertimbangan-pertimbangan medis atau pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan. Oke. Jadi isu kemaslahatan, kebaikan dan doror. Kemaslahatan dan doror. Kita tahu induk kaidah dalam fikih Islam adalah jalbul masalihi wa dar'ul mafasid, menghadirkan kebaikan dan menolak keburukan. Karena itu khitan perempuan didiskusikan kembali sejauh mana dia mendatangkan kebaikan bagi perempuan dan sejauh mana kita diwajibkan untuk menolak mudorot, doror. Nah, ini kaidah yang sangat krusial, fundamental, dan merupakan induk dari kaidah-kaidah fikih. Nah, ulama kontemporer membahasnya dalam logika ini, logika hukum Islam ini, logika sejauh mana khitan perempuan menghadirkan kebaikan dan atau mendatangkan keburukan. Nah, dari diskusi ini di mana lalu ulama menemui para ahli medis, bertanya dan lain sebagainya, berdiskusi dalam berbagai pertemuan, ada muktamar fikih dunia, ada diskusi-diskusi ulama fikih kontemporer terkait dengan isu ini, dan mereka menyimpulkan bahwa khitan perempuan berbeda dengan khitan laki-laki. Kalau khitan laki-laki itu kalau ini penis seperti yang saya bilang, itu memotong kulit, istilah bahasa fikihnya kuluf, kulit yang itu menutupi penis, dan ketika ditarik, dipotong ujungnya, lalu kulitnya akan ke belakang sehingga penisnya terlihat, lalu mudah untuk kencing dan juga untuk menikmati aktivitas seksual. Karena itu secara medis itu adalah baik, bermanfaat, dan membuat penis lebih bersih. Itu dari sisi laki-laki. Nah, berbeda dengan perempuan, maka perempuan tidak punya kulit penis yang harus dipotong, itu tidak punya. Nah, klitoris yang merupakan wakil atau mirip atau punya fungsi yang sama dalam konteks seks dengan penis, yaitu klitoris atau bahasa Jawa itil, atau dalam bidr kalau dalam bahasa fikih bidrun, atau jengger seperti jengger ayam. Itu di ujung lubang vagina di atas itu tidak memiliki kulit yang menutup, karena lubang kencing bukan dari situ, begitupun lubang senggama bukan dari situ, dan itu betul-betul ujung yang hanya digunakan untuk merasakan kenikmatan seksual, dan sangat sulit ditemukan mana yang harus dipotong atau dibuang atau kira-kira itu kesulitan. Nah, karena itu lalu praktek khitan perempuan pada kenyataannya ternyata berbeda-beda,
bermacam-macam dan seringkali melukai dan memotong anggota tubuh yang tidak perlu dipotong, bahkan berbahaya ketika dipotong. Jadi ada yang berlebihan memotong semua bibir kemaluan, ada yang sampai menghabiskan klitoris itu sendiri, ada yang memotong sebagiannya, dan ada yang sampai melukai seluruh pintu-pintu vagina. Tentu ini berbahaya dan semua ulama fikih semua ulama fikih dunia termasuk yang tadi membolehkan itu melarang praktek-praktek jahat seperti ini. Nah, tinggal yang tersisa adalah tentang tadi apakah bisa atau apakah mungkin dilakukan khitan perempuan yang tidak membahayakan. Jadi ada yang dipotong, ada yang dibuang, tapi tidak sampai membahayakan. Nah itu perdebatannya di situ aja. Jadi bukan di semua praktek yang pasti membahayakan. Semua ulama kontemporer dan klasik juga mengharamkan memotong berlebihan, baik bibir termasuk memotong klitoris kalau sampai berlebihan dan sampai hilang itu haram hukumnya, semua ulama. Tetapi titik poinnya yang diperdebatkan paling tidak oleh fatwa MUI Indonesia pada tahun 2008 adalah adakah bagian yang bisa dilakukan khitan kepada perempuan. Nah, menurut fatwa MUI ada. Nah, karena itu tidak bisa seluruh sunat dilarang. Atau bahasa lain, tidak boleh ada pelarangan, tetapi juga tidak perlu diwajibkan karena nggak wajib. Jadi pelarangan tidak boleh agar supaya orang kalau mau khitan dipersilahkan, tetapi diberi penjelasan bagaimana agar khitannya tidak membahayakan. Karena fatwa MUI itu ada 2 poin. Poin yang pertama adalah khitan perempuan bagian dari syiar Islam, karena itu nggak boleh dilarang. Nah, bagian yang kedua, pelaksanaannya itu harus sesuai tata cara yang tadi tidak membahayakan, tidak memotong, melukai klitoris yang membahayakan perempuan. Jadi harus tata cara yang mengambil jaldah, istilah. Jadi mengambil jaldah. Mengambil jaldah ya dianggap kulit, tapi enggak, nanti pertanyaan kulit yang itu tidak diperlukan. Nah, ini yang dilakukan, khitannya dilakukan ke sini kalau kata MUI. Ini dilakukan ke sini, dan MUI juga bilang tidak boleh memotong, melukai yang membahayakan, doror. Ini sama, ini MUI juga sama. Jadi tidak boleh melukai dan memotong sesuatu yang akan membahayakan perempuan, mudarat kepada perempuan, itu juga disebutkan dalam fatwa MUI. Berarti yang bagian keduanya yang dilarang memotong, melukai yang mudarat perempuan, berarti satu nafas dengan fikih kontemporer. Tapi bagian yang ini yang tidak satu nafas dengan fikih beberapa ulama fikih kontemporer. Ini yang berbeda, karena kalau menurut ulama fikih kontemporer yang lain, misalnya Yusuf Qaradawi, itu tidak ada untuk perempuan, ini tidak ada yang ini, sehingga tidak perlu khitan perempuan itu. Bahkan bisa berbahaya kalau orangnya akhirnya tidak ketemu, jaldahnya tidak ketemu, sehingga bisa akan berbahaya dan akan mengancam kejiwaan perempuan bahkan. Nah, karena itu lebih baik dilarang, lebih baik tidak boleh, karena sulitnya ketemu ini, bahkan tidak ada kalau menurut medis yang menjadi bahan diskusi bagi ulama-ulama yang melarang. Jadi ulama yang melarang secara tegas mengatakan bahwa khitan perempuan dalam bentuk apapun itu tidak boleh, karena pada prakteknya tidak ada bagian dari tubuh perempuan di kelaminnya yang harus dibuang, tidak ada. Karena itu upaya untuk membuang akan membahayakan justru karena saking kecilnya, saking rumitnya, saking susahnya.
itu bisa kena bagian-bagian yang justru diperlukan oleh tubuh perempuan, akhirnya mengancam. Dan ketika itu mengancam, semua ulama mengatakan haram dan tidak boleh, saddud dzari'ah. Nah, daripada akhirnya terkena hal yang mengancam kejiwaan, maka dilarang saja sekalian. Dan itulah fatwa ulama Mesir, Azhar, dan terutama Syekh Yusuf Al-Qaradawi dan beberapa ulama-ulama lain di Mesir, terutama di beberapa tempat di Saudi juga ada, dan Qatar dan lain sebagainya. Di Indonesia juga ya beberapa individu melarang, seperti Kiai Hussein atau teman-teman yang ada tergabung dalam Kongres Ulama Perempuan, termasuk saya sendiri juga lebih setuju untuk melarang, karena ini ya sulit secara medis ditemukan bagian yang harus dipotong itu. Atau kalau mau kita fair, ya kita berharap silahkan para ahli medis untuk duduk berdiskusi secara objektif, secara baik-baik, dan diskusinya dipublish ke kita semua. Mana atau bagaimana praktek, mana bagian yang bisa dikhitan dan bagaimana prakteknya. Nah, sumber-sumber yang dijadikan rujukan oleh MUI mungkin harus berbicara, dan berbicara di antara para medis, bukan dengan ulama yang kita belum menguasai isu medisnya. Jadi kita lebih kepada isu medis itu sendiri. Jadi kita nanti isu agamanya, kita isu pertimbangan-pertimbangan fikihnya. Maksudnya ulama-ulama di NU, Muhammadiyah, dan KUPI dan lain sebagainya dari sisi pertimbangan agamanya. Nah, pertimbangan medisnya itu diberikan kepada para ahli medis. Nah, karena memang berbeda pendekatan tadi antara fatwa MUI, walaupun substansi sama dalam arti MUI juga menegaskan tidak boleh membahayakan, tidak boleh memotong, tidak boleh melukai sesuatu yang akan membahayakan perempuan. Hanya saja MUI masih membuka kesempatan untuk mengatakan bahwa itu mungkin bisa dan ada sesuatu yang bisa dikhitan. Sementara ulama fikih kontemporer yang lain, yang terutama dimotori oleh fatwa Azhar, itu mengatakan tidak ada. Dan karena itu tidak boleh. Jadi itu kira-kira diskusi khitan perempuan dalam fikih kontemporer secara umum. Jadi yang pertama adalah semua sepakat tentang pentingnya memelihara tubuh perempuan, menjaganya dari kemungkinan terjadinya kemudorotan, kerusakan, dan bahaya. Itu semua ulama sepakat. Nah, tinggal apakah ada anggota tubuh dari perempuan. Nah, bagi yang ulama fatwa yang mengatakan ada, maka masih bisa dibolehkan, tapi tidak wajib. Tidak juga sunnah, mungkin makromah. Makromah ya bagian dari syiar. Karena ada, boleh, maka tidak boleh dilarang. Sementara ulama lain mengatakan itu tidak ada, bahkan mungkin membawa kepada bahaya karena mencarinya susah itu. Dan karena itu lebih baik dilarang, ditutup karena nggak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya, tidak ada kebaikannya bagi perempuan, mendingan, dan bahkan mungkin terjadi bahaya, karena itu lebih baik ditutup dan dilarang. Dan ini lebih urgen, lebih penting, karena memang ayat Quran tentang isu khitan perempuan tidak ada, hadis-hadis semua ulama mengatakan lemah. Nah, adapun ulama fikih yang sudah berbicara wajib, sunnah, dan makromah, itu karena mereka, menurut ulama yang melarangnya, mereka pada saat itu belum sampai kepada pengetahuan tentang anatomi vagina perempuan yang ternyata tidak ada sesuatu yang perlu dibuang, nggak ada manfaatnya. Jadi itu diskusi utama dalam pembahasan masail fikih. Tentu saja diskusi teksnya masih lebih banyak sana di sana didiskusikan, misalnya tentang isu fitrah
misalnya tentang isu khifat tadi, apakah khitan perempuan bagian dari fitrah atau tidak. Dan yang setuju bagian dari fitrah, yang tidak setuju ya tentu tidak bagian dari fitrah. Karena fitrah itu sebagian besar didiskusikan terkait dengan laki-laki, misalnya memotong kumis dan lain sebagainya. Jadi diskusi-diskusi teks di sana tentu masih ada hal-hal yang terkesan secara literal mengaitkan khitan perempuan terhadap kebaikan-kebaikan Islam. Dan bagi kelompok ulama fikih kontemporer mengatakan itu tidak terkait. Jadi berbeda jauh antara khitan laki dan khitan perempuan. Dan semua teks-teks dengan khitan perempuan kalau tidak lemah ya tidak secara langsung tidak eksplisit mengarah kepada khitan perempuan. Karena itu yang lebih tepat pertimbangannya adalah pertimbangan kemaslahatan dan kemudaratan. Dan Quran mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, atau bahwa rujukan-rujukan kita terkait dengan kemaslahatan dan kemudaratan adalah ahlinya, yaitu ahli anatomi, yaitu ahli medis, ahli biologi atau tubuh yang lebih paham tentang bagaimana anatomi tubuh perempuan, terutama alat kelamin perempuan. Dan kalau ingin dibuka lagi ya kita berharap ahli-ahli tubuh anatomi perempuan silahkan berkumpul, silahkan berdiskusi secara objektif, secara terbuka, lalu kita tahu semua, paham semua, sehingga kita bisa mempertimbangkan sejauh mana kemudaratan dan kemaslahatan terkait dengan khitan perempuan. Sementara ini yang sampai kepada saya misalnya adalah bahwa medis di dunia dimanapun tidak ada yang mau bertanggung jawab tentang khitan perempuan, karena secara medis tidak diajarkan dalam ilmu-ilmu kedokteran, tidak diajarkan, tidak ada sesuatu dari anatomi tubuh atau alat kelamin perempuan yang itu tidak perlu dan harus dibuang. Itu tidak ada. Beda dengan laki-laki, memang kulitnya itu ada dan tidak diperlukan. Dan ini semua medis dunia seperti ini. Jadi dengan pertimbangan ini maka saya memilih pendapatnya Yusuf Qaradawi dan fatwa-fatwa Al-Azhar yang melarang sama sekali praktek khitan perempuan. Demikian kelas kita kali ini terkait dengan isu khitan perempuan dalam pembahasan fikih kontemporer atau masail fikih. Sampai ketemu lagi pada pembahasan berikutnya terkait dengan isu masail fikih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.